Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 29 April 2026. Untuk memulai segala rangkaian kegiatan aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di pagi ini kami sungguh bersyukur bahwa hari ini hari baru yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan sehingga kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Sebelum semua aktivitas kami lakukan, kami akan belajar dari firman-Mu. Mari Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan benar firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal yang ke-23, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Tunas yang adil bagi Daud. Firman Tuhan, sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka, lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya, Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, orang tidak akan lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Lalu mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Dia akan mengumpulkan kembali dombanya. Lana pasiram pun sulit tu dombana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kekecewaan adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita saat ini. Kita bisa saja kecewa terhadap orang lain, terhadap sebuah keadaan, bahkan terhadap pemimpin yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Yeremia pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-8
menunjukkan bahwa kekecewaan juga dialami oleh umat Israel yang dibiarkan terserak dan tercerai-berai oleh pemimpinnya. Melalui Yeremia, Tuhan menegur para pemimpin yang gagal menggembalakan umat dengan kasih, dengan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Tuhan menyatakan bahwa Ia sendiri akan menghukum para pemimpin yang lalai dan menggantikan mereka dengan pemimpin atau gembala yang benar. Di tengah kekacauan Yehuda, Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali umatnya dari pembuangan dan menubuatkan tentang tunas Daud yang adil, yaitu pemimpin yang akan memerintah dengan bijaksana dan akan melakukan keadilan. Nubuat tersebut kemudian digenapi dalam Yesus Kristus. Dia datang sebagai gembala yang baik, bukan hanya untuk memimpin, tetapi juga menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia adalah pemimpin yang adil. Dia adalah pemimpin yang penuh kasih, bahkan setia, yang tidak pernah mengecewakan. Inilah sang pemimpin yang bertanggung jawab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan kekecewaan, Kristus hadir sebagai jawaban dan harapan. Ia tidak pernah mengecewakan, melainkan senantiasa hadir, memulihkan dan menyatukan kembali dalam kasih dan kebenaran. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak ada. Tapi Tuhan tetap ada dan setia menyertai kita. Karena itu, mari terus datang kepadanya, menyerahkan seluruh hidup ini. Sebab hanya dalam Dia kita menemukan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dia akan mengumpulkan kita domba-dombanya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan di pagi hari ini. Waktu sejenak kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur di atasnya. Sekiranya firman yang telah kami dengar, kami renungkan bersama, boleh benar-benar menjadi bahagian kehidupan kami. Menjadi bagian penuntun dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan Allah kami akan melaksanakan serangkaian aktivitas pekerjaan tanggung jawab kami di hari ini. Mari Tuhan menolong, memberikan kami hikmat, kesehatan, kekuatan, agar setiap tanggung jawab kami, peran kami, boleh kami kerjakan dengan baik dan boleh selesai dengan baik. Nama Tuhan terus kami puji, kami permuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap anggota jemaat dalam tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing, baik dalam persekutuan, keluarga, masyarakat. Tuhan tolong kami semua, boleh seia sekata dalam mengangkat setiap tugas tanggung jawab bersama-sama, dan semuanya kami angkat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat yang mungkin dalam kelemahan tubuh, mungkin ada yang dalam perjuangan melawan sakit penyakit. Tuhan kuatkan imannya, dan Tuhan memberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, perawatan dari dokter dan juga keluarga. Kiranya semuanya menghasilkan penyembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Yang dalam pergumulan berat, Tuhan juga kuatkan, berikan hikmat untuk terus kuat dalam menjalani setiap dinamika kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, permohonan kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.